Ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji kembali memberikan opininya terkait perkembangan baru kasus Vina Cirebon. Ya, secara tajam Susno Duaji mengungkapkan opininya terkait ekstraksi data HP Vina, dugaan rekayasa isi percakapan di HP terpidana, hingga intimidasi yang ia dapatkan pasca menjadi saksi ahli di persidangan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang digelar belum lama kemarin. Untuk mengetahui opini Susno Duaji secara lengkap dan mendalam, maka inilah 5 opini tajam Susno Duaji terkait perkembangan baru kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Susno Duaji, ex-Kabareskrim Polri, beropini bahwa ekstrasi data HP Vina yang dimunculkan beberapa waktu lalu itu telah menggugurkan keterangan bahwa Vina dan Eki dibunuh. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Susno Duaji atas opini tersebut? Game is over gitu ya. Kenapa SMS ini bukan barang baru? Sudah ada di tangan polisi, tangan penyidik, sudah ada di tangan jaksa, sudah ada di tangan hakim tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Pak Edwin Partogi menemukan SMS itu setelah dia buka berkas kan. Dari berkas ditemukan daftar barang bukti. Ada sekian HP, ya 4 atau 5 HP, lupa saya ya. Salah satunya HP nomor sekian-sekian. Kemudian dibuka di percakapan atau komunikasi di HP itu dalam bentuk SMS. Ada SMS dalam bahasa Sunda nomor 58. Di situ kan. Bahasa Sundanya kira-kira SMS itu ditujukan kepada siapa? Widi. Nah, Widi, saya sudah di rumah Widi gitu. Jamnya kira-kira jam segitu. Nah, percakapan itu terjadi pada jam, kalau di jam Indonesia Barat itu adalah jam 22.14 menit 10 detik. Kan? Jam itu. Setelah dilacak oleh Pak Edwin Partogi, nomor yang kontak kepada nomornya Wedi itu adalah HP-nya Vina. Berarti Vina pada jam 10 malam lewat 14 menit 10 detik masih hidup. Kan? Masih hidup kan? Berarti menggugurkan keterangan bahwa Vina kejadian pembunuhan pada jam 21 kan. Itu kan gugur itu kan. Setelah itu, setelah jam 21 sekian tidak ada lagi komunikasi. Berarti meninggal dia. Nah, dicocokkan pula dengan keterangan yang mendatangi TKP berkisar antara 22.30 kan. Berarti kan betul TKP-nya itu adalah di atas flyover Cirebon, wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak ada TKP di belakang showroom. Tidak ada TKP di SMP 11 karena waktunya sangat mepet. Nah, dengan demikian bukti saintifik itu ada untuk kejadian di atas flyover Cirebon. Ditambah lagi dengan keterangan saksi Vina, saksi Widi dan Mega yang mengatakan bajunya itu baju saya, kemudian sandalnya sandal saya, bahkan termasuk pakaian dalam pun dia pinjam, termasuk pinjam duit juga untuk membeli softtek dan membeli mie ya, super mie atau apa ya. Nah, ditambah lagi dengan saksi yang baru ketemu, saksi Batak itu ya, Francisco itu mengatakan helm itu dipinjam gitu, helm saya, terus sepatunya sepatu saya, dan helm itu hancur bagian depannya. Ditambah lagi dengan saksi-saksi lain yang mengatakan melihat motor itu menabrak trotoar. Tambah lagi saksi lain yang melihat bahwa pengemudi motor ugal-ugalan kayak kuda kepang itu, ban depannya diangkat gitu. Iya. Jadi mau apa lagi kita?
Susno 2J, ex Kabareskrim Polri, beropini bahwa chat atau isi percakapan di HP terpidana yang muncul lebih dulu sebelum ekstraksi data HP Vina diduga merupakan hasil rekayasa. Lantas, apa alasan Susno 2J beropini demikian? Ya, dalam berkas itu agak lucu juga. Lucu ya berkas itu, tapi jangan ketawa. Kenapa? Sudah jelas alat bukti yang diminta oleh Kapolri berupa alat bukti saintifik, yaitu rekaman komunikasi HP, udah ketemu tadi kan, tapi tidak dijadikan bukti. Ada yang bodong dijadikan bukti. Contohnya apa? Yang ditemukan oleh Pak Reza, Profesor Reza Indragiri. Di situ ada pembicaraan di lembar yang sama tentang komunikasi SMS itu. Nomor 85. Kalau nggak salah ya, nomor 85 ada pembicaraan dari siapa yang DPO itu yang belum ketemu itu, Andi, dari Andi kepada Sudirman yang disebarkan kepada Saka Tatal dan siapa, isinya berencana untuk mencelakakan Eki, kira-kira begitu kan. Tetapi itu disebutkan ada pembicaraan SMS di dalam berita acara, pembicaraan SMS, sehingga itulah yang dijadikan unsur berencana. Tetapi setelah dicari SMS-nya dari nomor telepon berapa ke nomor telepon berapa, nggak ada. Nah, berarti ini SMS palsu yang dibuat oleh siapa? Ya siapa yang ngetik itu? Ya kan nggak mungkin yang ngetik tersangka kan. Aku nggak nyebut penyidik, ya yang ngetik itulah. Jadi ada yang nggak ada sumber HP-nya, tapi dijadikan alat bukti, unsur berencana. Ada yang sudah terbukti, ada HP-nya, ada SMS-nya, menunjukkan locus delicti dan menunjukkan tempus delicti tidak dipakai. Apakah ini kekeliruan, apakah kehilapan, apakah apa, saya no comment. Yang jelas faktanya begitu. Susno 2J, ex Kabareskrim Polri, beropini bahwa semua isi HP korban hingga terpidana seharusnya dibuka secara transparan. Ya, Susno 2J menilai jika isi HP korban hingga terpidana dibuka, hal tersebut dapat mengungkap kebenaran yang selama ini dicari-cari. Sangat bagus kalau dibuka semua HP ya. HP-nya Eki di mana sekarang dicari, dibuka. HP-HP daripada siapa namanya, orang-orang yang sekarang dipenjarakan dibuka, termasuk HP-nya Pak Rudiana. HP-nya Pak Rudiana dibuka gitu kan. Kemudian HP-nya Mel dibuka, apa yang terjadi pembicaraan mereka pada waktu itu. HP-nya siapa namanya, Aib dibuka, HP-nya Dedek juga dibuka. Kan akan terungkap semua kalau kita betul-betul mencari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran ya sudah, disembunyikan semualah gitu, kebenaran disembunyikan, tetapi ada korbannya. Dan itu tidak bisa kita mendapatkan keadilan dengan mencari pembenaran. Hanya melalui kebenaranlah keadilan itu akan ada. Susno 2J, ex Kabareskrim Polri, beropini bahwa Ibtu Rudiana takut melakukan sumpah pocong seperti Saka Tatal. Ya, bersamaan saat menanggapi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal pada beberapa waktu lalu itu, Susno 2J secara terang-terangan menilai bahwa seseorang yang tidak berani dalam hal ini, yakni Ibtu Rudiana, patut menjadi tanda tanya besar. Sumpah pocong saya tidak menyoroti dari segi agama ya, karena saya bukan pakar agama. Saya menyoroti daripada kearifan lokal. Di kearifan lokal saya kira tiap daerah ada jenis sumpah-sumpah tertentu ya. Ya sepanjang dilaksanakan menurut agama dan benar, ya itu boleh-boleh saja. Tidak ada larangan melakukan sumpah seperti itu. Tapi sumpah itu karena di luar pengadilan, ya itu bukanlah merupakan persyaratan hukum. Lah itu kan adalah kearifan lokal. Nah, itu menunjukkan bahwa dia berani, bahwa dia siap dikutuk dan apa-apa. Ya saya tidak menentang itu, ya boleh-boleh saja, tidak dilarang kok.
dan dia berani, tapi ada orang yang tidak berani gitu kan. Nah, yang tidak berani tanda tanya. Ya dia sebagai warga ya itu haknya dia. Kemudian nanti kan misalnya diajak oleh, kalau nggak salah diajak apa diundang apa diapakan oleh PH-nya Sakatatal ya. Nah dia mau atau dia tidak, ternyata dia tidak ya, dia tidak mau. PH-nya memberikan berbagai alasan. Pak Rudiana sendiri mungkin ada alasan. Nah sekarang silakan publik menilai, karena itu tidak dinilai oleh pengadilan. Yang nilai kan masyarakat. Nah, macam-macam masyarakat memberikan penilaian. Ada yang mengatakan kok gitu aja takut gitu. Kalau benar ngapain takut gitu ya. Silakan itu. Maka sanksinya kalau gitu kan sosial. Ya, sanksi sosial tidak bisa kita paksakan gitu kan. Tapi dia sendiri yang merasakan gitu. Susno Duaji beropini jabatan Kapolres berinisial R patut dicopot gegara lakukan intimidasi. Seperti diketahui, pada Rabu 31 Juli 2024 lalu, Susno Duaji menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal. Dan pasca menjadi saksi ahli, Susno Duaji mengaku mendapatkan intimidasi dari anggota aktif Polri berinisial R. Lantas, seperti apa kronologi intimidasi tersebut? Diminta keterangan jadi ahli sekitar jam 1. Nah pas istirahat itu saya nanya, saya kan memang saya Kapolda Jawa Barat dulu. Tapi lebih banyak di Bandung, saya nggak hafal gitu kota Cirebon ya. Saya bawa supir dari Jakarta. Saya nanya, di mana sih tempat empal gentong yang enak? Karena terkenal empal gentong kan. Supir nggak tahu Pak. Ada polisi situ. Di empal gentong di mana? Oh di sana Pak, sana Pak. Lah, jangankan saya yang polisi pensiun ini nanya, kalau ada orang lain sama nanya pun harus dilayani kan. Yuk antar deh, aku nggak tahu tempatnya. Diantar, tunjukkan tempatnya. Masa ditunjukkan tempatnya saya nggak ngajak dia makan. Udah, ini tempatnya, kamu pulang aja deh kan. Lah, nggak tahu ya, ternyata si polisi yang ngantar saya ini diperiksa sama Propam Polres. Dia kan kaget dia. Saya bilang kenapa diperiksa? Ya karena ngantar bapak katanya. Saya ketawa saja ya. Kok masih ada juga yang paranoid. Paranoid. Saya kan di situ mestinya dia harus bangga. Saya mewakili Polri, membawa nama Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan. Saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri gitu. Loh kok ada apa gitu. Dan yang bersangkutan saya semacam tegur lah pakai WA ya, nggak boleh gitu saya bilang, tapi nggak dijawab gitu. Saya telepon nggak dijawab juga dari Kapolres Konoha ya. Ya saya minta dengan pimpinan Polri yang tahu mereka junior saya semua untuk diperhatikan lah si R ini. Bila perlu dipanggil gitu, diarahkan supaya di sininya berubah gitu. Berpikir berubah, jangan lagi ingin mencari pembenaran lah ya. Nggak bagus gitu. Saya ini seniornya gitu. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia nggak boleh kan. Dia bukan menegakkan hukum ini. Ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum ya kacau ini. Makanya saya minta copot itu dalam rangka pembinaan gitu ya. Dibina gitu, diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan ya.